Saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store, dan Anda bisa klik website kami di indonesiabelajar.id, Facebook di Facebook fanpage kami bisa Anda like di indonesiabelajar.id, di Instagram Anda bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Di channel-channel tersebut Anda bisa update seputar informasi seminar-seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar atau pihak-pihak yang bekerja sama dengan Indonesia Belajar. Baik, sahabat pembelajar, di siang hari ini seperti biasa di setiap Kamis siang jam 2, kita ada tamu istimewa yaitu Mas Danang Priyadi SPD MMCTM. Beliau adalah storyteller, writer, dan outdoor, dan juga Kepala Sekolah Tamrin Adventist Academy Pinang Ranti, Jakarta Timur. Selamat siang, Mas Danang. Ya, semangat pagi, Mas Dewa. Pagi. Iya, salam Danang, datang untuk menang. Amin. Oke, Mas Danang, bagaimana kabarnya? Sehat ya, pasti ya? Semangat Alhamdulillah, terus. puji Tuhan. Nah, Ya. Oke, Mas Danang, kita hari ini akan bicara soal cinta ya. The answer is love. Ya, semua masalah baik di keluarga, suami istri, teman, dan kakak adik bisa diselesaikan dengan cinta. Oke, siang-siang panas-panas ini bicara cinta, tambah adem. panas kayaknya entar. Adem dong. Adem ya? Oh iya gitu ya. Cinta mendinginkan suasana ya Mas. Iya. Oke, gimana Mas nih? The answer is love nih Mas. Nah, ini kalau Mas lihat background saya, ini tadinya tembok Ya. biasa, tetapi sekarang dihiasin kayak di Lembah Harau, Padang itu. Ada air terjunnya. Kalau dilihat di bawahnya itu ada domba, kambing, rumput-rumput, terus sungai, gemericik air. Nah, ini yang buat teduh atau adem. Memang musim sekarang ada La Nina itu, ya dari Australia itu membuat memang panas rata-rata 48 derajat. Di Jogja katanya 38 derajat. Nah, cuaca boleh panas, tetapi hati tetap dingin. Ya, masalah boleh banyak, tapi kalau semua dengan kasih, dengan lembut, itu bisa selesai. Nah, karena Mas Dewa menyebutkan saya dari TA Pinang Ranti, ini langsung siaran ini dari playground atau playgroup, ini temboknya playgroup ini, temboknya anak-anak di Pinang Ranti ini. Ya, jadi kalau kita belajar dari anak-anak yang taunya itu pokoknya nggak pernah lihat masalah, taunya main dan seneng aja. Nggak tahu pandemi maunya lari-lari. Saya senang ini anak-anak sering ikut bapaknya ngambil mobil ke sini, kan mobilnya banyak yang dititipkan di tempat kami. Lalu mereka tak ajak ngobrol, besok sekolah sini ya, umur berapa, 5 tahun, oh ini udah baru 3 tahun, oh boleh nanti kalau kakaknya di sini, ikut di sini. Nah ini sapaan-sapaan seperti ini sederhana, tapi ini sebenarnya ungkapan-ungkapan cinta, ungkapan-ungkapan kasih. Sehingga teman-teman atau saudara, keluarga yang ada di sini, sekitar sini, merasa disentuh, dimanusiakan. Bukan sekedar transaksi antara orang yang nitipkan mobil lalu saya tarikin uang parkir, tapi justru sebagai saudara. Dengan saudara saling jaga, saling aman, dan enak rasanya. Apalagi kalau anak-anak sekitarnya disekolahkan di sini. Nah, kita pun belajar dari anak-anak yang bermasalah. Ya, sebagai contoh, itu ada seorang guru matematika. Ya, mempunyai anak namanya katakanlah Andi. Pada waktu ada soal matematika dibagikan, ya semua mengerjakan jawaban dari soal-soal. Misalnya 3 kali 7 itu ada berapa? Oh ada 21. Tapi pernah ada yang berkata misalnya, enggak 3 kali 7 itu 27. Nah, anak yang bodoh ini mengatakan 3 kali 7 27. Bahkan dia bertaruh, ayo kita tanya sama Pak Guru. Nanti kalau 3 kali 7 itu betul 27, kamu yang menjawab 3 kali 7 21, taruhannya apa? Kalau aku taruhannya mau aku dipenggal kepalaku. Udah.
Kamu taruhannya apa? Aku mau dicambuk 10 kali. Oke, sekarang kita tanya sama guru. Lalu akhirnya mereka tanya pada guru. Guru, 3 kali 7 itu ada berapa? Kalau saya mengatakan 3 kali 7 itu ada 27, guru. Dan saya bertaruh. Bisa dipenggal kepala saya kalau nggak betul. Lalu, salah kan guru? Ya. Padahal 3 kali 7 kan 21 kan guru? Tapi gurunya dengan bijak menjawab. Ya, 3 kali 7 adalah 27. Lalu yang 3 kali 7 21 protes. Kenapa guru? Kan yang benar yang 21. Tapi guru bijak mengatakan, sudahlah, nanti saya kasih tahu. Karena gurunya lalu mengasih tahu. Coba, kamu kalau saya jawab, kamu yang betul, 3 kali 7 21. Ya, dia akan dipenggal kepalanya. Tetapi kalau dia yang benar, kamu cuma dicambuk 10 kali kan. Nah, sekarang lebih berat mana? Kepala yang dipenggal atau cambukan 10 kali? Nah, artinya ini, cinta kadang-kadang tidak semudah seperti matematika. Kadang-kadang harus mengalah. Mengalah untuk menang. Kenapa menang? Ya kalau kita bertaruh nyawa dibandingkan cambuk 10 kali, ya itu pengorbanan cinta. Jadi cinta itu harus berkorban. Makanya ada yang kalau lagi seneng-seneng itu kan Mas Dewa juga pernah lihat kan, laut kan ku seberangi, gunung kan ku daki. Ya iya, kalau gunung masih didaki bisa Mas. Kalau laut diseberangi ambles juga loh Mas. Nah ini makanya ya gak semudah itu ya. Jadi pakai kapal ya. Nah makanya kan. Lalu ini soal Andi tadi yang ngerjakan soal, bukannya yang temannya ngerjakan soal, tapi dia malah mengatakan seperti ini. Dalam lembar jawaban kertasnya dia tulis, gua cinta kedamaian. Kalau gua terus tahu sendiri akibatnya. Udah. Jadi guru matematika itu bingung. Kok ini ada anak nggak ngerjain soal, tetapi kok malah nantang begini. Wah, pakai ngancam lagi. Lalu dia bingung. Tapi dia nggak tergesa-gesa menanggapin, dia renungkan, dia masuk ruang guru. Guru-gurunya heran, kok biasanya ceria, kok kamu kok termenung, diem aja, ada apa? Terus dia cerita, ini si Andi kok saya kasih soal matematika kok nggak jawab jawabannya, malah ngasih tulisan, gue cinta kedamaian. Kalau gue terus tahu sendiri akibatnya. Lalu guru yang lain ngasih tahu, oh memang dia ya anak dalam tanda petik dianggap nakal. Coba lihat di papan pengumuman, lihat di majalah-majalah dinding. Setiap kali ada pengumuman tanda tangan kepala sekolah, pasti sebelahnya ada tanda tangan Andi. Jadi anak ini memang bandel, jadi guru-guru semua sudah tahu. Tapi si guru ini mikir, gimana jawabannya supaya anak itu tidak mengganggu, tidak marah, tapi mau belajar. Lalu si guru ini setelah merenung, berdoa, lalu menemukan jawaban. Kalau cinta kedamaian, baik terus tetap damai. Peace, gurunya ngasih tanda peace. Apa yang terjadi? Pada waktu si guru matematika membagi jawaban-jawaban, lalu sampai pada si Andi mengambil jawaban, lembar jawaban soalnya. Dia melihat ada tulisan, kalau cinta kedamaian, biar terus tetap damai. Peace, dia tersenyum. Apa yang terjadi? Setelah itu, si Andi ini rajin belajar, dan dia memang anak pintar. Lalu akhirnya nilainya bias 100-100. Dan matematika selalu yang terbaik. Lalu ada masalah apa dengan Andi? Nah, Bapak Ibu sekalian atau saudara-saudara yang terkasih atau kita semua pemirsa dan pendengar pencinta Indonesia Belajar. Ini pelajaran yang indah tentang cinta. Jadi, kenapa Andi tersenyum? Karena Andi merasa dia butuh sentuhan kasih. Butuh teguran kalimat, sebuah kalimat kasih. Dia butuh apa? Teguran yang indah, kasih. Begitu kena di hati, maka dia akan luluh. Ya sama kalau cowok-cowok meluluhkan hati seorang wanita, kadang-kadang dibeliin apa saja nggak mau. Kadang-kadang sederhana, hanya cukup digandeng kalau nyebrang jalan, hanya dibukakan pintu mobilnya, bagi dia sudah perhatian. Atau mungkin ulang tahun diberikan bunga, atau malah diberikan bunga dengan ya bersujud untuk menyatakan cinta sampai 3 kali. Jadi hal-hal nyata yang kecil-kecil ini bisa menyentuh hati. Artinya apa? Kasih adalah jawaban. The answer is love. Jiwa manusia yang memberontak atau jiwa manusia yang angkuh, kasih menjadi jawaban yang ya tidak pernah ya lekang oleh waktu. Nah makanya kalau ada permusuhan-permusuhan di mana-mana, sebetulnya
Itu kalau kita mau mengasihi, kita mau terbuka, itu semua sebetulnya bisa diselesaikan. Kita melihat sekarang negara kita, lingkungan kita, keluarga kita, saudara kita. Nah, kalau ada yang bersalah, sebetulnya kita harus mengalah. Mengalah untuk menang. Artinya apa? Kita memaafkan. Meskipun kita benar, kita bisa memaafkan. Nah, itu artinya forgive. Dan forgive itu nggak sekedar memaafkan aja. Forgive and forget. Setelah memaafkan, melupakan. Jadi nggak inget-inget salah lagi. Nah, itulah kasih. Kemarin saya lagi tugas di sekolah. Ada cucu saya Clayton yang berumur 4 tahun. Datang ke rumah. Pas dia datang, pas saya mau berangkat. Saya kasihan banget. Anak itu senang main sama saya. Karena saya selalu menyenangkan dia. Mungkin ini bisa pelajaran buat kita semua yang punya anak-anak, keponakan atau saudara. Clayton itu suka kadang-kadang mau bantu nyuci, mau bantu nyapu, mau bantu ngepel. Artinya apa? Ya namanya anak 4 tahun belum sempurna. Nyuci kadang-kadang misalnya nyuci piring, gelas. Hanya dalamnya, luarnya kadang masih ada sabunnya. Tapi kita anggap, selalu saya bilang, anak pintar, anak baik, bawa sampah, berantakan, berceceran. Saya bilang, anak pinter, oh udah pinter, bantu Panda. Saya di rumah dipanggil Panda. Bantu Panda, buang sampah, nyuci piring. Even gelas atau piring itu jatuh pecah. Saya bilang, oke, nanti hati-hati lagi ya. Kadang-kadang kita sudah marah dengan piring atau gelas yang pecah. Atau kalau misalnya kita di taman, ya membersihkan rumput-rumput, bunga-bunga, dia nggak mau kalah membawa potongan itu, membawa gunting lalu dipotong berantakan, malah bukannya bagus tapi rusak. Nah, kita perhatikan, kita bisa marah, tetapi kalau kita memperhatikan secara psikologis, itu kita akan menyampaikan bahwa kita membesarkan anak, membesarkan jiwanya, bukan sekedar membuat taman, atau sekedar mencuci piring, atau sekedar membuang sampah. Jadi, anak-anak itu perlu sentuhan kasih, perlu kata-kata kasih, perlu pujian. Demikian juga kalau kita punya kekasih, dengan kata-kata yang manis, kata-kata yang lembut, kata-kata yang menyenangkan, mungkin akan membuat beda. Karena kata-kata yang sama pun, dengan sedikit salah, itu bisa bermasalah. Maka kata maaf, terima kasih juga kita sampaikan. Nah, itulah yang saya lakukan dengan Clayton. Kita belajar dari anak-anak saja, nanti bisa kita terapkan untuk hidup kita. Contoh yang lain misalnya, ya seorang Tommy waktu kecil, waktu sekolah, karena begitu bodohnya, gurunya mengatakan, anak ini bodoh. Makanya gurunya menulis surat disampaikan pada ibunya. Anak ini bodoh, kami nggak mampu mengajar anak kamu. Tolong ajar sendiri di rumah. Tapi ibunya Tommy yang baik itu, dia mengatakan pada anaknya, kamu anak jenius, kamu anak pintar, nanti mama yang akan ngajarin kamu. Lalu di rumah dibuatkan tempat-tempat untuk dia praktek, yang mengadakan praktikum. Lalu anak ini membuat ya kabel-kabel, membuat percobaan-percobaan, dan akhirnya anak itu adalah besar. Siapa dia? Dia adalah Thomas Alva Edison, penemu bola lampu. Coba kalau mamanya juga mengatakan dasar kamu bodoh bego, apa yang terjadi dengan anak ini? Makanya pada waktu ibunya sudah nggak ada, dia melihat tempat-tempat prakteknya, di gudang-gudang praktek itu, dia menemukan surat dan dia baca, dia kaget setengah mati. Karena di surat itu masih tersimpan gurunya menulis bahwa anak kamu anak yang bodoh, saya tidak mampu mengajar kamu. Kamu ajar sendiri di rumah. Tetapi mamanya mengubah dengan kasih bahwa dia bukan anak bodoh, tapi anak yang pintar, anak ajaib. Dan doa ini dari kata-kata menjadi doa dan dikabulkan, akhirnya dia menjadi anak yang pintar dan bermanfaat bagi kita semua, yaitu Thomas Alva Edison yang menemukan bola lampu. Nah, kita belajar dari anak-anak lagi, misalnya Toto Chan. Toto Chan juga begitu, seorang anak kecil, kalau Tommy tadi anak laki-laki, ini anak perempuan. Si Toto Chan ini kalau diajar di sekolah, dia selalu melihat di jendela, lihat di luar, lihat orang-orang, lihat pemandangan. Makanya gurunya juga jengkel. Lalu mengembalikan si Toto Chan kepada orang tuanya. Anak kamu ini nggak mau belajar, maunya lihat keluar, maunya main aja. Kami nggak sanggup mengajar anak kamu. Lalu mamanya juga bilang sama anaknya, kamu anak pintar,
kamu belajar di rumah sama mama. Oke? Lalu si Toto Chan diajari di tempat bekas gerbong kereta api. Di situ boleh bermain layang-layang dulu, boleh bermain berenang atau belajar matematika atau belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan seterusnya. Dan setelah besar, anak ini karena diberi kesempatan, anak dipuji sebagai anak yang pintar, maka dia bisa menjadi penyiar TV di Jepang. Bahkan juga menjadi penyiar radio. Bahkan seterusnya, dia itu sekarang berkeliling ke Afrika, berkeliling ke Eropa, untuk apa? Untuk menjadi duta, bahwa semua anak pada dasarnya itu pintar, dan semua anak itu sebetulnya bisa belajar menurut bakat, kemampuan, talenta masing-masing, sehingga semua bisa sukses dan berhasil. Nah, kalau mau dilihat yang lebih gila lagi itu, yaitu kisahnya Helen Keller. Mungkin ada yang sudah tahu. Kalau dia gadis bisu, buta, tuli, bagaimana ngajarin dia? Tapi Sullivan, guru yang rajin, yang sabar, yang tekun, itu ngajarin ke lapangan atau ke kolam, ke sungai, gimana air itu disentuhkan di tangannya, gimana cara ngomong bahwa ini air, gimana ngomong ini daun. Bahkan kalau makan pun, dia selalu melompat-lompat dari satu meja ke meja yang lainnya, ya menumpahkan entah mungkin gelas susu atau minuman, atau mungkin bahkan makanan, sayur, dan seterusnya. Tetapi Sullivan dengan begitu sabarnya, si Helen Keller ini akhirnya bisa sekolah, bukan hanya SD, bukan hanya SMP, bukan hanya SMA, bahkan bisa lulus perguruan tinggi, lulus universitas. Yang akhirnya dia menjadi duta pendidikan, duta menjadi contoh bahwa anak separah apapun, kalau kita tangani dengan sabar, dengan kasih, dengan lemah lembut, akhirnya berhasil. Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian mengalami masalah nggak serumit seperti Helen Keller ini. Harusnya akan lebih sukses, lebih berhasil. Ya, apalagi untuk seorang ibu. Ya, doa atau kata-kata adalah doa. Maka jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang sejelek apapun. Pada waktu kecil, saya nggak sadar apakah untuk adik saya atau untuk saya. Ibu pernah mengatakan, khianat dunia kamu, khianat dunia, mengkhianati dunia. Tapi saya merasa, gimana saya mengkhianati dunia? Setelah besar, akhirnya saya tahu bahwa kalau saya mementing-mentingkan dunia, akhirnya ya saya akan di dunia. Tapi kalau saya mementingkan mau berbagi pada orang lain, termasuk tentang kasih seperti ini, kita akan mendapatkan surga. Karena bisa membuat orang itu seperti ibu, bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu. Ya, ini yang saya sampaikan. Seperti pepatah mengatakan, kasih anak sepanjang penggalah, tapi kasih ibu sepanjang masa, sepanjang jalan. Jadi kalau anak itu suka mengukur berapa yang bisa kita buat, tapi orang tua nggak pernah mengukur. Pernah melihat mungkin Bapak Ibu saudara sekalian atau pencinta Indonesia Belajar ya, itu kisah seorang ayah atau ibu yang membesarkan 8 anaknya. Tetapi apa yang terjadi? Apakah anaknya ingat sama orang tuanya? Kadang-kadang mereka sukses, susah untuk pulang. Ada seorang ya menulis buku yang menceritakan bagaimana bisa mendapat beasiswa supaya anaknya siap kuliah ke luar negeri. Dari sekolah diajarin berbisnis, sehingga setelah nanti selesai, bisa bahkan sekolah bisa dengan biaya sendiri, dengan bisnisnya sendiri. Lalu si bapak ini melihat anak-anaknya sukses. Satu sekolah di Amerika, di Jepang, semua di luar negeri, di Inggris ya. Tapi pada suatu hari, ibunya sakit. Tapi 3 anaknya nih nggak bisa pulang karena ada yang baru bekerja, ada yang memiliki tugas yang banyak, karena pimpinan juga nggak bisa meninggalkan tempat. Lalu akhirnya sampai ibunya tiada, tidak ada seorang pun yang pulang. Lalu bapak ini menyesali. Lalu bapak ini akhirnya malah justru merobek atau menghilangkan buku ini, lalu mencabut bukunya, jangan sampai orang meniru. Meniru apa? Meniru yang ditulis. Anak boleh sukses, tapi kalau nggak ingat sama orang tuanya, untuk apa kesuksesan itu? Ya, maka ada nas yang mengatakan, hormatilah ibu bapamu supaya panjang umurmu di negeri yang telah dijadikan Tuhan kepadamu. Lalu bapak ini akhirnya menjual hartanya, lalu dia membeli tempat, ya dibuat semacam pondok pesantren, dia tinggal, dia di situ, ya belajar dengan orang-orang di desa sederhana, membuat masjid, tempat ibadah, dan seterusnya.
ternyata hidup lebih tentram dan damai dengan cara country life, hidup di desa, mensyukuri akan ciptaan Tuhan, hidup sederhana. Dengan berharap suatu saat nanti, kalau anaknya yang nggak bisa pulang, cucunya bisa datang ke situ. Ikut di yatim piatu, pondok pesantren, atau tempat yatim piatu yang ada di situ. Untuk mencari ketentraman, untuk nyari damai, untuk mencari surga, bukan sekedar ya harta dunia saja. Nah, dulu pernah saya singgung pada waktu kita bicara 77 cerita cinta. Nah, mungkin yang belum mendengar bisa mendengarkan, yang mungkin yang sudah mendengar bisa mengingat-ingat lagi. Apakah masih seperti itu? Ini berlaku untuk siapa saja, berlaku untuk anak-anak, berlaku untuk orang tua, dan berlaku untuk pasangan-pasangan yang sedang menjalin cinta. Namanya The Five Love Language Book, yaitu 5 ya bahasa cinta yang ditulis oleh Gary Chapman. 1, yaitu memberikan waktu yang berkualitas, me time. Ya, saya itu setelah pulang sampai di rumah, kelihatan sudah menunggu di pintu gerbang. Begitu saya datang, langsung pintu garasinya dia buka, lalu dia sudah main apa-apa, terus, awas, terus, awas, kiri, kanan, terus, lurus, terus, stop. Lalu akhirnya setelah saya mandi, dia ngajak main. Saat saya lagi mau buka HP, dia udah ambil HP saya, ditaruh, lalu tangan saya diseret untuk melihat dia bermain boneka, lalu mengajak keluar, bermain-main, lihat layangan di luar, lalu mengajak sapu-sapu jalan, lalu dia melukis-lukis di tanah, lalu mengajak saya ambil kelintingan untuk menjual es krim pura-pura di kamar atas. Nah, ini me time. Yang mamanya kadang-kadang nggak sabar, atau mungkin hanya ngasih mainan atau gadget. Tetapi anak sering juga butuh waktu untuk bermain. Makanya setiap kali itu datang selalu ngajak main. Sampai kadang jam 9 main, namanya anak masih sehat-sehat saja, seger. Sampai jam 9 main, dia masih main, saya sudah tidur. Lalu akhirnya nggak ketemu. Sehingga ini malah kerinduan untuk ketemu lagi. Nah, ini namanya me time. Waktu khusus untuk keluarga, waktu khusus untuk anak-anak. Lalu selain itu juga memberikan kata-kata pujian. Seperti misalnya, anak pinter, sudah bisa bantu buang sampah, bisa bantu nyapu, ngepel, cuci piring. Nah, kata-katanya juga disampaikan bisa ke pasangan kita. Wah, dandanan kamu cantik hari, masakanmu kamu enak sekali, kamu dandan rapi hari ini. Waduh, pakainya sudah bersih, rapi, terima kasih. Nah, kata-kata sederhana ini bisa menguatkan, bisa mengikat atau mempererat rasa cinta. Apalagi ada sentuhan fisik, ya touch. Apalagi kalau lagi capek, lagi banyak masalah di kantor, atau di luar, atau masalah apapun. Bahkan mungkin punya hutang banyak, tanggal tua, udah uangnya habis. Mungkin dengan dipeluk udah tenang, sabar, kita berdoa sama Tuhan, ya mungkin Tuhan kasih berkat lewat apa saja. Nah, sentuhan, rengkuan, ini juga suatu hiburan sendiri. Kelihatannya hal yang gampang, tapi kadang-kadang susah kita lakukan. Jadi ada memberikan me time, kata-kata yang menguatkan, sentuhan fisik atau touch, terutama untuk anak-anak kecil. Ya dengan dia peluk, ya kadang-kadang rasa sakit, rasa kangen itu bisa mengobati. Dia bisa bermain dengan senang lagi. Lalu jangan lupa juga pemberian hadiah, gift. Apalagi kalau ulang tahun, hadiah ulang tahun perkawinan, atau lulus sekolah, naik kelas, atau dapat nilai yang bagus. Nah, ini hal-hal sederhana, tetapi bisa membangkitkan semangat. Ya. Lalu yang lain juga yang harus diperhatikan adalah bahwa dalam berbicara, dalam kontak fisik, saat ketemu, kita harus memperhatikan tatapan mata. Ya, mata itu menatap karena itu menunjukkan perhatian. Kadang kita ngomong sambil noleh kiri, noleh kanan, atau lihat apa, ya, disambil lalu. Nah, itu beda. Beda kalau kita adakan tatap mata atau menatap, memperhatikan dengan sikap misalnya memungkuk, ya, bukan menjauh. Nah, ini body language ya atau bahasa tubuh ini juga perlu. Gestur ini juga menunjukkan. Baik. Lalu pernah ada pertanyaan, sebetulnya anak-anak itu maunya apa sih? Sama orang tua itu dia minta apa untuk menunjukkan cinta orang tua pada anak-anak? Ternyata anak-anak itu sebetulnya sederhana.
kapan ya kita bisa bermain lagi? Tidak ditinggal bapaknya, ibunya sibuk, entah bekerja, atau sekarang malah lebih parah lagi, pada main gadget masing-masing. Nah, anak butuh diajak bermain bersama. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, kapan aja ada diskusi ngobrol-ngobrol? Entah jalan bareng, jalan-jalan sore, JJS, atau mungkin malah bisa kalau libur ke pantai, ke gunung, atau mungkin ke taman yang terdekat. Nah, ini bagi anak-anak sudah, atau main bersepedaan. Saya suka memperhatikan tetangga-tetangga saya, kadang-kadang sampai malam pada ketawa-ketawa gembira. Karena orang tuanya ngajak jalan-jalan, entah lihat bulan, entah naik sepeda. Nah, ini hal-hal yang kecil itu merupakan cinta. Meskipun nggak diungkapkan, tapi sebenarnya itu adalah hakikat cinta yang sejati, adalah perbuatan. Ya, karena action speak louder than word. Perbuatan nyata jauh lebih penting, utama daripada sekedar kata-kata. Lalu misalnya, kapan kita makan bersama? Kadang-kadang kita makan bersama juga susah. Yang satu sibuk sekolah, yang satu sibuk kerja, yang satu sibuk main HP, main gadget, atau masak, nah, atau baca koran, nonton TV, dan seterusnya. Nah, ini makan bersama itu suatu hal yang penting. Makanya kalau ada bisnis, ada apa, kita sering kadang-kadang ngajak makan bersama. Pepatah Jawa kan mengatakan, diajak makan dulu, Mas Dewa, kalau udah kenyang, maka enak nanti bisnis berikutnya. Nah, pelukan, pujian, dan seterusnya itu membuat orang itu suka. Nah, ini hati-hati dengan seorang wanita. Wanita itu cepat sayang, wanita itu cepat rindu, wanita itu cepat cemburu, wanita itu tetap tersenyum. Dia cepat tersenyum. Tetapi wanita itu tidak cepat melupakan sesuatu yang membuat dia kecewa dan terluka. Nah, mohon maaf kalau misalnya ada wanita sampai diduain, dikata-katain kasar. Nah, ini akan dia nggak mudah lupa. Makanya kita harus memaafkan. Berapa kali? Bukan 7 kali. 70 kali 7, 77 kali. Atau tidak berakhir. Atau selalu ya minta maaf. Dengan cara tidak melakukan lagi. Ya. Kalau John Gray, dalam bukannya Men Are From Mars, Women Are From Venus, ada pepatah yang mengatakan bahwa memang beda antara laki-laki yang berasal dari Mars dan wanita dari Venus. Ya, cinta laki-laki itu seperti bulan. Ya, kadang kelihatan utuh, kadang setengah, kadang-kadang melihat seperempat, kadang-kadang hilang. Tapi cinta wanita itu seperti matahari, selalu bersinar terang, utuh meskipun awan menentang. Cinta laki-laki itu seperti gelombang, kadang tinggi, kadang rendah, kadang hilang. Tapi cinta wanita itu seperti karet gelang, meskipun menjauh selalu melekat kembali. Kalau Khalil Gibran mengatakan lain lagi, ya cinta wanita dan pria itu seperti sepasang gapura yang saling menyangga tiang yang sama. Makanya kalau sama-sama tingginya, sama-sama sayang, sama-sama cintanya, maka akan utuh. Tapi kalau satu sudah condong kemana atau kemana hatinya, nah ini akan gapuranya akan runtuh. Atau ibarat pohon dengan bayangannya. Selagi matahari jam 6 mungkin bayangan sama pohon berjauhan. Tetapi pas siang jam 12 hari, ya itu bersatu kembali. Mungkin siang pada pergi bekerja, tapi malam bersatu kembali, kumpul di rumah. Nah, memang cinta begitu indah. Maka ada nyanyian yang mengatakan, love is a many splendid thing. Ya, cinta itu luar biasa. Tetapi bisa juga cinta itu menjadi sendu kalau misalnya terlalu jauh, nggak saling ketemu. Maka ada love is blue, ya, karena selalu rindu untuk ketemu. Siapakah cinta itu? Love is you, ya, cinta itu kamu, ya. Nah, ada jenis cinta, yaitu cinta fili, cinta seorang ibu pada seorang anak, cinta seorang ayah pada seorang anak. Mana ada sih seorang ibu ketika anaknya minta telur dikasih kalajengking, ketika minta anaknya minta roti dikasih batu. Jadi sejahat-jahatnya jelek-jelek ibu, nggak ada yang tega seperti itu. Pasti akan diusahakan dengan doa, dengan jerih payah, bahkan dengan susah payah apa yang diingin anak, apalagi soal makan. Ya, situasi seperti ini, pandemi seperti ini mungkin juga susah, tetapi ibu pasti berusaha agar anaknya bisa makan. Lalu ada cinta eros. Cinta eros biasanya cinta remaja atau cinta monyet, cinta laki-laki dan wanita yang masih mabuk-mabuk cinta. Nah itu eros, semangat, ya. Tapi nggak akan tahan lama kalau nggak didasari dengan ya cinta yang sejati, yang sabar, yang menutupi segala sesuatu, yang rela berkorban, yang menyimpan kesalahan. Nah itu
cinta yang sejati. Lalu yang paling penting adalah cinta agape, cinta yang tak terbalas, cinta yang tak terbatas, yaitu cinta Tuhan, cinta Allah pada manusia. Allah itu begitu baiknya. Dia menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan yang baik. Dia menurunkan hujan bagi orang yang jahat dan baik. Nah, tergantung respon kita pada cinta Allah itu. Ada yang bersyukur membalas dengan dapat kebaikan, dia berbuat baik untuk membalas cintanya, tapi mungkin ada yang malah justru menuntut lebih banyak lagi. Nah, kita punya cinta yang mana? Apakah fili, apakah eros, atau agape? Nah, itu tergantung respon kita. Mungkin sementara itu, Mas Dewa, mungkin kalau ada tanya jawab, atau mungkin kita bisa sharing, silahkan. Ya, luar biasa nih Mas Danang ini, menjelaskan tentang apa itu cinta ya. Dari keluarga, dari anak-anak, banyak sekali apa yang bisa kita lakukan ya, dalam menebarkan cinta dan kasih sayang ya. Oke, untuk Anda sahabat pembelajar yang ingin bertanya, silahkan langsung saja bisa chat di Zoom group chat atau sharing gitu ya, tentang cinta. Dan tadi Mas Danang sudah menjelaskan dari banyak aspek ya. Ini ada Pak Hendrik Santoso, Mas Danang, inspiratif sekali Pak Danang. Min. Ya. Terima kasih. Mas Danang boleh bertanya Pak. Inspirasi ya. Oke, ada yang bertanya? Tanya boleh, menjawab juga boleh. Ya. Pak Hendrik ya, silakan Pak Hendrik. Ya, terima kasih Pak Dewo atas waktunya. Pak Danang, saya itu merinding Pak Danang tadi dengar pemaparan Pak Danang tadi, intisari dari bagaimana seorang orang tua itu punya jiwa besar untuk terus bersabar apapun perilaku anak kan Pak ya, sehingga pada akhirnya tumbuh menjadi seorang anak yang luar biasa ya, walaupun di saat kecilnya anak itu memiliki perilaku yang aneh-aneh kan Pak ya. Cuman yang ingin saya tanyakan Pak, ini pengalaman di keluarga saya aja Pak ya. Saya punya anak itu, anak nomor pertama dan kedua itu kegemarannya selalu main HP aja Pak. Dari pagi saya sampai malam tuh yang terlihat oleh mata saya itu selalu bermain gadget Pak. Nah cuman setelah sekian lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun, kok rasanya apa yang saya nasihatkan, apa yang saya ajarkan kepada anak saya itu sepertinya belum bisa didengar, belum bisa dimengerti dengan baik, sehingga menurut pandangan saya itu masih sama Pak. Dia selalu main HP lah. Gimana caranya ya Pak ya, supaya anak saya itu bisa bagi waktu gitu loh Pak. Terima kasih Pak Danang. Pak Dewo, makasih Pak Dewo. Ya, terima kasih Pak Hendrik. Oke, Pak Danang, silakan Mas. Ya. Jadi gini, memang apa yang disenangi anak-anak sekarang beda dengan yang dulu, ya. Maka kita yang harus juga, ya Pak Hendrik, kita yang harus memahami anak-anak. Ada seorang anak-anak di Depok itu, seperti itu. Tapi justru diarahkan membuat animasi. Sehingga kebiasaan yang oleh kita dianggap buruk, tapi menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, Pak Hendrik sempat baca enggak? Yang namanya di luar negeri sampai di Amerika, anak-anak ini yang buat animasi-animasi film-film Amerika yang hebat itu anak-anak Indonesia loh. Yang dianggap nakal, yang dianggap suka main seperti itu. Hanya mungkin kita yang nggak memahami dia. Bagaimana mengarahkan ke sana. Itu satu hal yang mungkin karena dalam tanda anak-anak yang nakal ini sebenarnya anak-anak sesuatu yang punya. Nah ini namanya istilahnya ya punya kecerdasan secara visual dengan melihat. Sehingga itu arahannya justru malah gimana kamu nanti dengan melihat ini, kamu bisa membuat film, membuat karikatur, membuat misalnya komik. Karena ada contoh yang seperti itu. Dari Depok itu ada seorang anak yang tadinya seperti itu malah justru akhirnya dia menjadi kalau sekarang ya entah YouTuber, animator. Dan ini dari Indonesia banyak yang sukses di Amerika. Yang tadinya hanya senang-senang seperti itu. Nah ini mungkin yang kita kurang bisa memahami suka apa. Nah kemarin terus terang ya. Saya itu justru diajari Kreten yang 4 tahun ini. Ini loh Panda kalau membuat kayak gini, main itu ini Panda, ini seperti ini loh. Nah, di situ saya munculkan pertanyaan-pertanyaan sama Kreten ini. Nah, gimana caranya supaya penjahat ini bisa kita atasi? Gimana ini supaya orang-orang yang baik ini dengan aman menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang banyak? Jadi dipancing. Jadi saya sendiri, ya pertanyaan yang bagus Pak Hendrik, saya sendiri ngalamin dan saya sendiri praktek. Lalu saya pernah misalnya ya, di sekolah atau di pelajaran, ada seorang anak persis.
saya katakan, kamu kalau ngikutin pelajaran, dengerin. Main HP nanti, di rumah bisa. Sekarang di sini kita diskusi, kita belajar bareng. Jangan lihat HP terus. Lalu akhirnya apa? Dia pergi. Wah, saya merasa keras Pak Hendrik. Saya merasa keras. Lalu akhirnya saya merasa menyesal salah apa. Ternyata apa? Kalau kita menunjukkan hal yang benar, anak itu ternyata dia menyesal, dia mengatakan, Pak, nanti kalau ada lomba pada pidato bahasa Inggris, Pak, nanti kalau misalnya ada acara harus MC, harus menjadi presiden bahasa Inggris, saya siap Pak. Dan betul itu, pada waktu acara itu, dia mau tampil, berbahasa Inggris dia bukanya. Tapi saya bilang, kamu harus ngomong di depan saya dulu. Enggak, nanti aja. Loh, jangan gitu, nanti loh jangan. Nanti kalau kamu ngomongnya enggak benar, yang kena saya kepala sekolahnya, saya pimpinannya gimana. Lalu dia menyampaikan. Dan sampai sekarang, akhirnya, dia bisa diandalkan. Itu lihat, moment of truth seperti ini, membalik. Ya, satu. Yang kedua, misalnya, ya, pas kita adakan pelajaran itu, anak itu main HP lagi. Nah, lalu saya tanya, coba saya bisa tolong ya, daerah wilayah Turki itu di sebelah mana ya Turki itu ya? Meskipun kita tahu, bisa aja kita melontarkan pertanyaan. Coba anak itu langsung nyari di Google. Di sini, ini Turki, benderanya warna ini. Oh, ada Moskow blue. Bagus, Bro, masjidnya keren, blue. Apa itu keren ini menjadi tempat wisata utama. Tahu nggak, Pak? Kita belajar dari anak. Dan saya sering belajar seperti itu. Jadi sebetulnya memang tinggal caranya. Mungkin yang terakhir dengan cara mungkin atur waktu. Pokoknya misalnya jam 5 sampai jam 7 kamu belajar. Ya. Tapi sesudah itu tidur. Nanti kalau main misalnya jam 12 sampai jam 1 atau pulang sekolah 1 sampai jam 2, paling pol jam 3 kamu tidur. Jam 4 bangun belajar. Nanti dikasih waktu mana boleh nonton. Karena ada teman guru di sini itu menyampaikan bahwa boleh nonton nanti kalau sesudah jam 6 malam minggu sampai jam 7 atau 8. Nah, mungkin dibuat aturan seperti itu bisa juga. Nah, kalau enggak ya, atau HP-mu saya ambil kalau enggak mau. Nah, ini jadi ada 3 cara kita mengarahkan untuk menjadi sesuatu bagi masa depan dia atau malah jadi apa ya pekerjaan dia. Yang kedua, seperti saya tadi, akhirnya kalau kita menunjukkan yang benar, malah anaknya akhirnya sekarang bisa diandalkan. Yang ketiga, mungkin buat aturan. Artinya sama-sama membuat perjanjian. Itu. Sementara itu, Pak Hendrik. Oke, ya Mas Danang terima kasih. Semoga Pak Hendrik terjawab. Ini ada tambahan pemahaman itu yang saya belum ketahui, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ini respon dari Pak Hendrik. Oke. Jadi memahaminya yang mungkin belum diketahui ya. Nah, caranya baik, Pak Hendrik, sama anak-anak, ya? dekat sama anak-anak. Caranya kita harus langsung dekat sama anak-anak, mungkin dengan pelan-pelan. Ya. Oke, saya lanjut ke Pak Nopen ya. Selamat pagi Pak Danke dan Mas Dewa. Selamat pagi. Mohon wejangannya Pak Danke, bagaimana cara Bapak menjadi orang yang selalu mengalah, Pak? Jika kondisi dan situasi hati yang sudah tidak dapat ditahan, apakah harus selalu mengalah, Pak? Maaf ya, curcol, Pak. Oh iya. Ya begini. Ini konkret aja. Misalnya tadi pagi, istri saya marah-marah sama saya. Kamu itu terlalu banyak bantu orang. Karena banyak orang tahu sekarang kita kesusahan. Kita nggak jadi orang kaya lagi karena kamu udah nggak bekerja. Uang kita habis. Tapi kamu membantu aja. Saya diem aja. Terus kamu itu sombong, kamu itu mau menunjukkan diri kamu hebat dan seterusnya. Misalnya dengan menulis buku kan saya perlu uang 70 juta itu, nggak sedikit. Dan belum tentu kembali uang itu. Tapi ya saya diem aja. Saya mengalah. Sampai akhirnya dia tak turunin di kantornya. Lalu dia bilang, saya nggak dipeluk, nggak dikasih kata sayang. Dibanting mobil pintu itu. Langsung saya bingung, aduh gimana ya saya bilang gitu. Saya juga teriak gitu doang. Terus akhirnya apa? Akhirnya dia langsung masuk. Pada saat saya sampai depan Polda, saya pas mobilnya berhenti, saya tulis. Saya tulis apa? Saya tulis, maafkan aku sayang. Lalu berhenti lagi, saya tulis, aku sayang sama kamu. Maafkan saya kasih tanda sungkem, sayang saya kasih tanda cinta. Lalu aku bingung harus berbuat apa. Lalu tak kasih tanda menangis.
Lalu pas berhenti mobil lagi, saya kasih tulis lagi. Serba salah. Karena jawab salah, ngomong salah, nggak ngomong juga salah, gitu loh. Kan habis itu kan jalan, kan akhirnya Mas Dewa sampai dari Kebon Jeruk sampai di Pinang Ranti. Akhirnya sampai Pinang Ranti, saya lihat. Yang saya lihat dari sekian WhatsApp masuk termasuk Mas Dewa, saya abaikan. Mas Dewa nanti ini bukan cinta saya, nanti aja. Cinta saya yang saya cari. Lalu saya lihat, ternyata dia bilang, aku sayang kamu juga. Aku sudah berdoa tuh sama Tuhan, aku menangis. Kita sama-sama harus saling menjaga dan menyayangi. Coba lihat. Kalau tadi saya waktu sepanjang jalan dari rumah sampai kantornya saya menjawab, ramai itu. Dan saya istri saya pasti akan keluar. Karena dia yang pegang uang, saya nggak pernah pegang uang, dia bisa naik taksi, dia bisa naik apa aja sementara. Nah ini contoh. Atau kemarin, karena janji mau ketemu pendeta untuk mendoakan rumah saya, akhirnya pendetanya pas lagi keluar kota, nggak ketemu. Dia marah, ini buang waktu saya. Dia langsung lari aja mau pulang jalan kaki. Nah meskipun saya janji sama orang untuk beli buku, ya akhirnya saya mengalah, saya tinggalkan orang itu, saya titip pesan sama orang yang di sini, di sekolah, saya kejar dia. Dia jalan kaki, sudah jauh. Dan dia kayaknya nggak mau. Tapi langsung saya buka pintu, saya bilang, tolong bantu aku, please, ayo bareng sama aku. Mengalah, please. Akhirnya dia masuk mobil. Ya dia marah-marah, merasa nggak diapakan gitu-gitu. Ya saya diem aja. Sampai di rumah saya hanya bilang, sebetulnya tadi saya nunggu orang loh. Karena orang itu mau ngirim buku pesanan untuk guru-guru yang jadi pegangan untuk sekolah kita. Nah ini nggak gampang ini. Harus salah satu ngalah. Tadi kalau dikatakan, kenapa pada ngalah? Oh ngalah terus saya. Bukan hanya istri. Dengan kantor dan seterusnya. Saya selalu ngalah. Diam itu biasanya emas. Mengalah untuk menang. Mengalah bukan berarti kalah. Ini contoh. Banyak saya lakukan dan saya akhirnya menang itu banyak. Oke, mungkin sementara itu. Ada lagi, Mas? Oke, terima kasih Mas Danang. Pak Nopen semoga terjawab ya. Dan Pak Hendrik bilang, luar biasa Pak ceritanya. Oke, ada lagi ini Mas Danang. Yes. Dari Fitra, Bu Fitra ya. Apa definisi cinta menurut Pak Danang? Nah, saya belajar dari Tuhan bahwa yang cinta itu harus sabar, harus murah hati, tidak cemburu, tidak iri, tidak memegahkan diri, tidak sombong, ya, tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak patut, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak dendam, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi bersukacita karena kebenaran, karena kebaikan. Mau menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Karena yang namanya cinta itu tidak berkesudahan, terus-menerus. Seperti Tuhan mencintai manusia, sampai dia bertobat kembali. Tuhan selalu memberi kesempatan. Nah, memang harus sabar, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh penguasaan diri, penuh kebaikan, kesopanan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri itu tidak gampang. Jadi cinta itu aspek-aspek yang baik, yang positif, yang kita bisa pelajari, cinta yang tidak berbalaskan, cinta ibu pada anaknya, terlebih cinta Tuhan kepada kita. Jadi cinta bukan hanya sekedar eros, seperti tadi cinta remaja, tetapi lebih pada agape, yaitu pengorbanan yang seluas-luasnya. Ibarat lilin yang mau meleleh demi penerangan orang lain, ibarat air terjun yang di belakang saya ini, yang mau jatuh hancur demi menyirami atau mengairi sawah-sawah di bawah dan memberi kebaikan dan kemanfaatan orang lain. Kalau Anda sampai bisa mengorbankan diri untuk kebaikan orang lain, itulah cinta sejati. Mati demi banyak orang. Oke, mantap. Oke, semoga Bu Fitra terjawab. Dan ada Bu Masta Manulang, tadi ini mengkomentari cerita untuk menjawab Pak Nopen tadi ya. Benar Kak Danang, kalau marah ketemu marah, yang ada masalah yang berkepanjangan. Iya. Betul Ibu, betul. Betul ya. Oke. Saya lanjut ke Pak Bobi Arisandi, ini Mas Danang. Halo Pak Danang, saya mau bertanya, saya sebagai anak, bagaimana sikap kita sebagai anak untuk menghadapi ego dari seorang ayah? Ini ya, yang namanya anak itu harus menghormati orang tua.
Nah ini contoh konkret aja supaya nyata. Di rumah bapak saya itu kemarin itu selama pandemi itu minta pulang terus. Kamu bawa pulang 2-3 hari. Ini aku panen pisang, panen ketela, panen terong, panen pepaya, mangga. Kamu pulang bawa 2-3 biji aja saya sudah senang. Nah itu kan ego bapak. Karena apa? Ini ada PSBB, nggak boleh pulang. Apalagi yang pertama, Dewa kan tahu kan harus di swab dulu. Aku juga takut disuntik, mahal lagi 2-3 juta gitu loh. Tapi bapak maunya pulang. Tapi aku juga mikir Mas Bobi, Pak Bobi, kalau nanti bapak ada apa-apa gimana? Karena sudah pernah ngalami ibu saya, Mas Dewa. Dia minta pulang-pulang, saya karena sibuk, saya nggak pulang-pulang. Saya maunya pulang sama istri, padahal saya bisa pulang sendiri naik bis waktu itu. Akhirnya ibunya nggak ada. 5 bulan saya tunda, ibu nggak ada. Wah, saya menangis, menyesal sampai sekarang. Jadi perhatikan, selagi kita bisa membuat untuk orang tua kita, please kita mengalah, kita buat. Memang akhirnya Mas Dewa, saya paksakan kemarin pulang, sebelum libur panjang kemarin, Maulud Nabi atau apa kemarin itu, saya seminggu sebelumnya. Artinya jalan masih kosong. Karena saya perhitungan, kalau pas rame, libur panjang pasti rame. Dan betul itu. Dan akhirnya saya pulang dengan lancar, sampai di Semarang hanya 4,5 jam. Ya, sampai Klaten itu 7,5 atau berapa jam itu, artinya cepat sekali. Dari Solo juga balik ke Jakarta juga 5 jam. Itu luar biasa. Dan Bapak apa? Bapak ya itu membawakan 2 karung pisang, Mas Dewa. Lalu ketela, Mas Dewa nggak kebagian ya? Wah, karena PSBB iya, makanya ini kalau saya nggak sampai ke sini gitu. Iya. Nanti harus digosen ya Mas harusnya. Lalu Bapak di sana apa? Gini Mas Bobi. Bapak itu senang jalan-jalan, tetapi saya nggak mungkin. Tadinya pikir ke Prambanan, ke Keraton, Benteng Pedebek, Borobudur, tapi bahaya. Apa yang saya lakukan? Saya hanya ngejak nelusur jejak Bapak itu ke kantornya yang dulu, keliling sawah. Kalau sore-sore saya diajak jalan-jalan naik sepeda sama adik saya. Tahu, Mas Dewa, Pak Bobi, begitu sampai di danau yang sekarang sudah menjadi tempat makan dan getek-getekan atau perahu-perahu itu, malam-malam sore-sore itu nyala lampunya. Terus sudah itu pulang karena udah gerimis, dia bilang, aku marem, aku puas, aku leganang. Dan tahu nggak, puncak dari itu apa? Sebelum pulang, aduh saya mau nangis kalau saya ngomong, mau nangis saya bener. Pagi-pagi sebelum saya bilang, Bapak udah di depan rumah, dia menangis saya lihat, karena saya harus balik ke Jakarta. Aduh, itu cinta sejati, dan saya sudah melakukan, ya maaf saya kalau terbawa emosi, ini pengalaman nyata juga. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, begitu saya sudah habis kunjungan seminggu kemudian Mas Dewa, atau setengah bulan kemudian, saya diangkat menjadi kepala sekolah, yang harusnya setiap hari ke sekolah, seperti sekarang ini. Andaikan itu nggak saya lakukan, saya akan menyesal lagi kapan bisa pulang untuk Bapak. Jadi Mas Bobi, saya tadi ngikutin ego Bapak, kalau kita niatnya baik, puji Tuhan, akhirnya yang dapat semuanya baik. Bapak lega, Bapak marem, Bapak puas, dan saya juga mendapatkan anugerah yang baik. Saya bisa mendapatkan ya jabatan kepala sekolah, bahkan menjadi sekarang barusan dikasih tahu menjadi seorang tokoh ya di majalah Narwastu karena banyak membantu masyarakat. Nah ini yang saya dapatkan karena berasa sama orang tua. Itu Mas Bobi, jadi sederhana sebetulnya kita mengalah sama orang tua. Ya, luar biasa Mas Danang sharingnya untuk menjawab Pak Bobi Arisandi ya. Semoga Pak Bobi terjawab. Dan saya lanjut ke Pak Ardian. Siang Pak Danang dan Pak Dewa perlu bersabar untuk mengalah saat ada masalah. Jika masalah terulang lagi berkali-kali, bagaimana cara mengatasi kesabaran yang bagi saya ada batasnya, Pak? Sabar itu nggak boleh ada batasnya. Sabar itu nggak boleh ada batasnya. Kalau Allah memberikan Anda cobaan terus-menerus, itu karena Anda dianggap mampu. Lihat Nas, Allah tidak akan memberikan percobaan pada orang melebihi kemampuannya. Tidak sabar kenapa? Karena kita mengandalkan diri sendiri, mengandalkan manusianya. Tidak sabar. Itu namanya antroposentris. Kenapa Pak Danang diinjek-injek sabar? Karena saya mengandalkan Allah, mengandalkan Tuhan. Itu namanya teosentris. Dengan berdoa ada antusias N di dalam teos. Kalau spirit Tuhan dalam diri kita akan bisa sabar sampai kapanpun. Saya ini ada pemilihan ketua. Saya mau dijegal berkali-kali. Tetapi
yang mau jegal semua. 5 orang ngeroyok bareng saya sendirian. Akhirnya kalah, saya terpilih juga. Saya aduh ini kalau nggak Tuhan yang berkarya nggak mungkin. Kenapa saya tenang? Semua orang heran. Kok kamu bisa ya? Kenapa saya tenang? Dan kenapa akhirnya saya menang? Karena sandarkan pada Tuhan. Kalau ini kehendak Tuhan akan terjadi. Nah, mohon Bapak juga mungkin lebih tahajud, lebih berserah pada Tuhan, sehingga bisa lebih sabar. Karena Tuhan Allah sendiri juga sabar pada manusia yang Mas Dewa tahu pola tingkahnya nggak karu-karuan. Sekarang bilang baik, nanti lupa lagi. Nah, kalau Allah aja kita minta maaf, mau memaafkan, gimana kita minta maaf sama Allah, minta maaf sama Tuhan kita, kalau kita tidak bisa memaafkan orang lain. Nah, orang yang tidak bisa memaafkan orang lain, tidak bisa masuk surga loh. Makanya kalau kita minta Allah, kita masuk surga, minta dimaafkan sama Allah, kita mestinya bisa memaafkan orang lain. Karena cobaan banyak, berarti Anda dianggap mampu. Mampu bukan karena diri sendiri, karena mampu Anda berdoa dan Allah yang akan memampukan Anda. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oke, semoga Pak Dian terjawab. Ada Pak Nopen hari lagi nih, Mas Senang. Pak, apakah salah kita menjadi marah dengan orang yang membuat kita marah? Terima kasih Pak Dangke menjadi orang yang memberkati. Kalau marah pada saat yang tepat dan pada tempat yang tepat, bisa. Ya. Tapi seandainya tidak harus marah, itu lebih baik lagi. Ya seperti tadi, saya sama anak murid yang main HP. Saya marah. Karena nanti kalau nonton HP, nanti kalau sudah di rumah atau di itu. Tapi karena pada tepat sasaran, maka anak itu bertobat. Atau dibalikkan, saya harusnya marah, tetapi saya balikkan. Kita nanya tadi seperti itu. Coba kalau lihat daerah Turki atau mungkin daerah Yunani itu sebelah mana sih? Jadi kita mencoba mengendalikan diri supaya menjadi sesuatu yang baik. Ya pernah saya menjual di toko, lalu ada seorang anak itu membodoh-bodohkan saya, marahin saya. Saya pegang Power Bible bukan Power Boy, tahu. Saya ulah digoblokin. Saya mau marah, tapi saya menahan diri. Saya mengalah. Kalau marah itu hitung antara 100 sampai 1, 100, 99 dan seterusnya. Atau menghela napas panjang. Nanti akhirnya marah akan hilang. Nah, itu karena marah tidak akan membuat satu kebaikan, biasanya justru malah kerugian. Tapi dengan begitu saya mengalah, akhirnya dia malah menunjukkan pada bapaknya bahwa saya ini membantu dia. Akhirnya bapaknya senang dan akhirnya malah belanja sampai 2,5 juta. Coba kalau tadi saya marah, habis itu saya bisa dikeluarin di Gramedia, bisa dimarahin bapaknya. Jadi mengalah untuk menang ini saya bukan hanya berteori, saya sering praktek dan berkali-kali. Coba saya dikatakan goblok, ya akhirnya malah berusaha menulis 3 buku, ya yang bestseller. Itu karena saya ngalah, diejek-ejek, dibuang. Saya cari kerjaan, saya praktek di toko dan menghasilkan karya yang bestseller. Itu karena saya menahan kemarahan dan saya mengalah untuk menang. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Mas Senang. Pak Nopen semoga terjawab. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Kalau ada, langsung saya buka mic. Ini ada Pak Bobi Arisandi. Terima kasih Pak Danang untuk nasihatnya. Tuhan memberkati. Amin. Oke. Baik Mas Danang, ada closing statement untuk The Answer of Love ini? Iya. Jadi yang dikatakan bahwa kasih adalah jawaban. The answer is love. Kasih adalah jawaban sebuah kegelisahan jiwa. Jiwa manusia yang memberontak atau jiwa manusia yang angkuh. Kasih menjadi jawaban yang tidak pernah lekang oleh waktu. Segala masalah bisa diselesaikan dengan kasih, karena kasih itu adalah berasal dari Allah. Mari saling mengasihi dan kita akan merasa damai dan bahagia. Terima kasih Mas Dewa, teman-teman semua. Tuhan berkati. Amin. Amin. Terima kasih Mas Danang. Pak Nopen terakhir tadi sangat terjawab Mas Dewa. Oke, luar biasa ya. Amin. Baik, terima kasih Mas Danang Priyadi. Sukses untuk Anda dan juga sahabat pembelajar. Terima kasih yang sudah join di siang hari ini dan yang sudah bertanya dan sharing. Luar biasa. Banyak memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Sekali lagi terima kasih Mas Danang. Terima kasih sahabat pembelajar.
Kita ketemu lagi Kamis minggu depan. Salam sukses luar biasa. Stay healthy.